Salam sejahtera buat kita penonton video ini. Hari ini saya tertarik membahas tentang masalah hibah. Sebetulnya kata hibah ini secara umum pasti masyarakat mengetahui, baik itu masyarakat awam, apalagi orang yang berkecimpung dalam bidang hukum. Kalau tadi secara umum arti hibah itu adalah pemberian. Kalau di dalam hukum perdata, hibah itu ada pengaturannya secara khusus. Saya paparkan ini sebetulnya dalam satu maksud untuk menjadi ruang diskusi. Kenapa kami maksudkan untuk menjadi ruang diskusi? Karena kami mengalami satu hal yang menurut kami bertentangan atau kontradiksi dengan undang-undang yang ada. Jadi ada satu putusan perkara perdata yang kalau kami korelasikan dengan pasal-pasal yang ada dalam hibah, itu menurut kami bertentangan, tetapi hakim punya pemikiran yang berbeda. Nah, saya rasa praktisi hukum lain pun bisa punya pemahaman dan perspektif atau sudut pandang yang berbeda. Itu sebabnya kami coba paparkan ini untuk menjadi sebuah ruang diskusi dengan tujuan agar mengurangi perbenturan kepentingan nantinya dalam praktek di masyarakat atau dalam praktek peradilan. Saya coba langsung saja masuk kepada pengertian atau rumusan-rumusan tentang hibah itu. Hibah itu sendiri di dalam KUH Perdata itu diatur di dalam buku ketiga, bab ke-10, dan di dalam pasal 1666 atau 1666. Nah, saya coba baca rumusan-rumusan atau unsur-unsur hibah itu. Yang pertama, hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma. Artinya tidak ada kontraprestasi. Jadi betul-betul sepihak. Lalu yang kedua, dalam hibah disyaratkan bahwa yang menjadi objek perjanjian hibah adalah semacam harta benda milik si penghibah. Ya, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak. Kemudian yang ketiga, ini mungkin perlu jadi catatan, hibah tidak dapat ditarik kembali. Meskipun nanti di dalam pasal yang lain dibuka lagi kemungkinan, tetapi itu dulu. Persyaratan pertama di dalam pasal 1666 itu adalah hibah tidak dapat ditarik kembali, dan hibah dilakukan waktu si penghibah masih hidup. Ya. Kemudian syaratnya lagi adalah pelaksanaan dari hibah dapat juga dilakukan setelah si penghibah meninggal dunia. Kemudian hibah harus dilakukan dengan akta notaris. Itu mungkin beberapa syarat atau ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi ketika seseorang akan melakukan atau akan memberikan hibah kepada orang lain. Akan tetapi memang hibah itu ternyata dapat juga dibatalkan seperti yang diatur di dalam pasal 1688. Nah, sekiranya di dalam pemberian hibah itu ada diatur misalnya bahwa apabila si penerima hibah tidak bersedia memberikan nafkah kepada si pemberi hibah apabila si pemberi hibah jatuh miskin gitu misalnya. Yang kedua, kalau dikatakan si penerima hibah ini bersalah karena ingin melakukan percobaan melakukan kejahatan terhadap si pemberi hibah. Saya pikir itu clear. Jadi artinya
dalam pasal 1666 KUH Perdata tadi dikatakan bahwa memang hibah tidak dapat ditarik kembali, pemberian hibah dengan cuma-cuma, dan itu merupakan kewenangan si pemberi hibah gitulah. Dia tidak perlu mendapatkan izin dari siapapun karena itu harta dia. Itu yang kami pahami dalam pengertian pasal 1666 tadi. Satu hal mungkin lagi yang perlu diingat, bahwa pemberian hibah itu harus dilakukan dengan akta notaris. Nah, kami mempunyai satu perkara, kami mempunyai satu kasus di mana seorang ibu yang mana suaminya sudah meninggal dunia, kemudian harta yang ditinggalkan oleh suaminya itu telah pula dibagikan kepada anak-anaknya dengan porsi-porsi yang sudah diatur di dalam satu testamen. Lalu kemudian si ibu dengan usaha-usaha yang dia miliki, akhirnya dia mempunyai katakanlah banyak harta. Suatu waktu si ibu ini memberikan hibah kepada orang, sebetulnya masih keluarganya sendiri, dia berikan hibah, dan hibah itu sudah berlangsung kurang lebih sekitar 20 tahun. Kalau menurut kami, pemberian hibah yang dilakukan oleh si ibu ini sudah memenuhi ketentuan di dalam pasal 1666 KUH Perdata tadi. Lalu kemudian si pemberi hibah ini meninggal. Si ibu ini meninggal. Lalu anak dari si pemberi hibah sekarang menggugat si penerima hibah. Di dalam perjalanan persidangan kami sudah paparkan beberapa bukti-bukti dan alasan-alasan. Singkat cerita, yang kami ingin mungkin menjadikan ini sebagai ruang diskusi adalah dalam putusan hakim dikatakan bahwa hibah yang dilakukan si ibu tadi yang sudah meninggal itu melanggar pasal 1365. Jadi itu merupakan perbuatan melawan hukum. Pemberian hibah yang dilakukan si ibu tadi kepada seseorang itu merupakan perbuatan melawan hukum, melanggar pasal 1365 KUH Perdata. Dengan alasannya adalah karena pada saat pemberian hibah tidak sepengetahuan anaknya. Hanya itu alasannya. Terus terang kami menjadi bingung, karena di dalam pasal 1666 pemberian hibah itu merupakan kewenangan penuh, katakanlah seperti itu, dari pemilik barang. Kewenangan penuh. Jadi tidak ada kewajiban dia untuk minta izin kepada anak-anaknya ataupun untuk memberitahukan kepada anak-anaknya. Itu yang kami pahami dan kami baca di dalam pasal 1666. Akan tetapi seperti uraian kami di awal, kalaupun hibah itu akan dibatalkan, boleh, tetapi oleh si pemberi hibah, bukan oleh pihak ketiga. Kami anggaplah sekarang anak-anak dari pemberi hibah ini menjadi pihak ketiga. Itu nggak kami temui di dalam pasal-pasal perdata. Yang boleh di dalam pasal 1688 KUH Perdata, yang boleh membatalkan atau menarik kembali hibah itu adalah pemberi hibah. Lalu sekarang ada sebuah ketidakpastian bagi orang yang menerima hibah. Kalau seperti ini kasusnya dan hibah ini boleh dibatalkan, artinya kapanpun hibah yang telah diberikan seseorang suatu waktu mungkin bisa dibatalkan oleh anak-anak, suami atau istri, seperti itu.
Nah, jadi kami sebetulnya ingin mendapatkan tanggapan dari, ya katakanlah praktisi, rekan-rekan, apakah seorang notaris, apakah pengacara, atau mungkin juga hakim. Kami ingin mendapatkan, kami ingin berdiskusi bagaimana akhirnya penerapan ini supaya masyarakat yang membuat hibah ini atau yang menerima hibah ini mendapatkan satu kepastian. Karena kita tahu kalau terjadi gugat-menggugat di pengadilan, itu kan memakan waktu yang lama dan memakan biaya yang besar juga. Jadi paling tidak, kalau kita buat semacam pendapat dan mengerucutlah pemahaman kita tentang hibah ini, apakah hibah ini dapat dibatalkan pihak ketiga atau tidak, saya pikir ini menjadi sebuah diskusi yang baik dalam penegakan hukum, supaya ada semacam kepastian. Ada beberapa notaris yang saya tanyakan tentang pembatalan hibah ini, dan beberapa notaris juga punya pendapat yang berbeda. Ada notaris yang mengatakan, ya hibah itu boleh dibatalkan. Lalu ada notaris lagi yang lain mengatakan, nggak boleh. Karena hibah itu sudah diberi dan orang yang memberi sudah mati, sudah meninggal. Karena yang boleh menarik hibah itu adalah si pemberi hibah itu sendiri. Lalu bagaimana kita, masyarakat yang sedang menjalani kasus ini? Tentu ada dalam kebingungan. Itu sebabnya saya dalam video ini tentu berharap ada ruang diskusi untuk menyampaikan dalil-dalil atau argumentasinya. Karena menurut kami sendiri, kami tidak setuju dengan putusan hakim ini yang membatalkan hibah itu, karena anak-anak tidak diberitahu waktu hibah dibuat. Namun itu pendapat kami. Jika ada rekan-rekan para ahli hukum atau praktisi hukum, silakan boleh ikut dalam wacana dan diskusi ini. Terima kasih.